Eh, Salah satunya Mas Garin sih. Mas Garin adalah sutradara yang pertama kali memberikan saya kesempatan untuk bisa menyutradarai sebuah film. Waktu itu film pendek tahun 2011, judulnya Sebelah. Itu film pendek pertama, diproduksi oleh Set Film. Waktu itu Mas Garin ada Set Film, lewat sebuah acara workshop. Jadi kalau ditanya orang pertama sebenarnya Mas Garin. Soal influence, apakah Mas Garin menginfluence gaya saya bertutur dalam penyutradaraan? Mungkin enggak. Artinya enggak tuh, saya nggak mungkin bilang bahwa film saya kayak filmnya Garin. Nggak mungkin gitu. Mas Garin tuh maestro, levelnya udah beda dunia tuh. Jadi saya nggak mau terbebani, akhirnya saya mengambil keputusan. Tentu pasti ada banyak, karena saya kan bekerja dengan cukup banyak sutradara. Jadi saya sulit sekali untuk picking yang mana ya gaya yang ingin saya adopt gitu. Karena pasti tiap-tiap director beda-beda gayanya dan lain-lain. Tapi saya mencoba untuk menghilangkan itu dulu, karena saya jujur nggak mau terbebani. Saya mau bikin aja dulu sesuai dengan insting dan intuisi saya. Ya udah begini hasilnya gitu. Bahwa itu mungkin teman-teman akan, oh ini kayaknya ada Hanungnya, wah ini ada Mas Garinnya, oh ini ada siapa, misalnya ada Bang Jokonya, misalnya gitu. Saya nggak bisa jawab gitu. Itu harus dilihat produk filmnya kan. Dan menentukan karakter film seorang sutradara itu kan nggak bisa dinilai hanya dari satu. Untuk bisa melihat karakternya Reza Rahadian, kita butuh nggak bisa cuma lihat satu filmnya Reza. Ya mungkin harus ada film kedua, film ketiga, dan berikutnya baru mungkin bisa kegambar. Oh, yang signifikan dari dia mungkin ini nih, ini dia banget nih misalnya gitu. Itu sih. Salah satunya yang paling saya highlight adalah karena saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Dan saya melihat perjuangan seorang perempuan gitu ya, bagaimana menjadi seorang ibu tapi juga harus bekerja, mengurus anak, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Buat saya itu inspirasi utama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai manusia mungkin kerap kali lupa bahwa perjuangan untuk bisa bertahan hidup aja itu layak untuk diapresiasi. Karena kadang-kadang tolak ukur untuk merasa bahwa wah, cita-cita saya itu adanya di sini. Nggak apa-apa cita-citanya. Tapi jangan lupa di-appreciate apa yang ada di depan mata. Karena itu juga adalah sebuah bertahan hidup tuh perjuangan yang luar biasa loh. Itu sebuah pencapaian tersendiri gitu. Ada banyak orang yang untuk bisa taruh makanan di meja makan tuh happy-nya udah luar biasa. Datang dari background keluarga yang juga bukan a wealthy family background, ya saya ngerasain hidup rasanya tinggal di katakan tuh kayak gimana, ngelihat mama kerja, pulang kantor dan lain-lain. Jadi sedikit banyak saya nggak bisa pungkiri pasti itu membawa dampak ya buat cara saya berpikir, cara saya melihat sesuatu, pandangan terhadap hidup. Makanya lahir Pangku gitu. Itu sih. Dalam hal Felix adalah penulis skenario, kemudian bersama dengan saya, Felix juga yang ikut riset untuk film ini. Saya dikenalkan oleh Happy Salma, orang pertama yang mengenalkan saya lewat bukunya Orang-Orang Utimo, dan saya tertarik. Akhirnya ngobrol, kerjasamanya berlangsung, riset di Indramayu, khususnya daerah Pantura itu kan luas, panjang sekali kan. Sampai akhirnya kami merasa oke, kita udah ketemu nih cerita yang tepat. Walaupun inspirasi Kopi Pangku ini lahir dari ketika kunjungan saya ke daerah tersebut 2018 di Indramayu juga? Daerah Indramayu. Saya lagi syuting di sana waktu itu 2018. Tiba-tiba drivernya ngajak, Mas mau lihat ada yang khas di sini namanya Kopi Pangku. Ya waktu itu sih cuma lewat aja lihat, oh kok ada ya tradisi begini, menarik sekali gitu. Dan ketika melihat, saya terinspirasi tuh, wah kayaknya kalau one day bikin film, saya mau latar belakangnya ini deh, suasananya, tempatnya gitu. Jadi saya sudah jatuh cinta dengan landscape daerahnya yang indah di mata saya ya. Oleh sebab itu kami memutuskan untuk syuting di sana dan kembali. Kayaknya nggak ada kata lain selain nervous dan berbahagia at the same time ya. Di waktu bersamaan saya juga kaget sih, karena gini, Busan itu kan memberikan salah satunya Audience Award. Itu kan voting umum penonton yang beli tiket. Buat saya itu penghargaan yang berarti dan membuat saya bisa sedikitnya punya harapan. Kira-kira kalau penonton di sana yang punya language barrier bisa nangkep, mudah-mudahan di sini lebih bisa menangkap lagi. Karena ketika mereka
Artinya tuh bahasa filmnya berarti cukup universal untuk mereka dengan kendala bahasa masih paham film ini ngomongin tentang apa. Karena kan konteks Kopi Pangku tuh mereka nggak tentu familiar dong. Jadi buat saya juga itu jadi challenge tuh. Kira-kira mereka paham nggak ya film ini maksudnya apa gitu. Dan ternyata ketika responnya begitu baik, ya ada sedikit kelegaan yang membuat saya punya harapan yang lebih baik untuk mudah-mudahan ketika rilis di Indonesia responnya, walaupun dari mulai kami sangat bersyukur ya, respon dari mulai teaser trailer sampai trailer itu sangat supportnya sangat baik, engagementnya sangat bagus ya, mudah-mudahan itu terafiliasi ke penonton hari pertama. Jadi tetap ada komersilnya juga walaupun sebagai sisa. Oh, saya rasa bukan masalah komersilnya. Semua filmmaker berharap bahwa filmnya ditonton orang. Karena kita bikin film itu buat penonton. Yang paling menantang mungkin setnya kali ya, karena real set semua, nggak ada yang bikin real set. Jadi kami tuh nggak ada bikin, maksudnya nggak ada yang di cheat. Oh, syuting di Jakarta tapi kita bikin mirip, atau syuting di mana kita bikin. Semuanya di geografisnya semuanya di daerah Indramayu. Jadi semuanya real set. Itu jadi tantangan tersendiri karena ya setnya jadi banyak. Terus kita harus ada beberapa yang kita dress up menyesuaikan dengan tahun periode film ini. Film ini kan di latar belakangnya di tahun 98 saat krisis ekonomi. Itu menjadi latar belakang ekonomi film ini. Kesulitan mencari pekerjaan, yang sebenarnya kalau kita lihat ada relevansi yang masih cukup peka untuk orang membaca situasi itu. Harapannya ditonton sebanyak-banyaknya penonton, itu aja. Karena latar belakangnya pemain, ya saya mencoba memahaminya juga dari kacamata seorang pemain gitu. Artinya saya memaksimalkan sebagai aktor tuh nyamannya gimana sih kalau diajak ngobrol sama director. Ya kira-kira dari pengalaman yang saya punya, saya bisa paham lah. Saya cukup tahu ini loh yang diharapkan banyak aktor sebenarnya, cara-cara yang seperti ini. Itu yang coba saya aplikasikan kepada pemain-pemain. Berdiskusi dengan mereka, membuka ruang untuk mereka memberikan pendapat, memberikan masukan atas naskah yang mereka baca, memberi mereka ruang untuk menginterpretasikan naskah yang ada. Jadi ruang-ruang komunikasi itu lumayan lebar di film ini untuk Fedi, Claressa, apalagi ada Bu Christine gitu, untuk bisa menyampaikan ini adalah opini kami dari pemain, kami melihatnya begini. Jadi di situ kita tumbuh diskusi yang muncul di film ini. Duh, negara mana ya? Ya, Saya juga. Maksudnya ada beberapa negara lain. Oh ya, masih ada film dari. Menyisihkan beberapa negara atau apalah film. Dari sejarah. Iya, kayaknya harus. Ada 11 film yang jelas. Ada 11 ya. Ada 11 film yang berkompetisi dari berbagai macam negara, beberapa negara-negara Asia tentunya. Ya mungkin nanti bisa dicek di ininya Busan kali ya. Saya akan menjawab itu. Ya, saya akan menjawab itu ya, Mas. Mbak. Mungkin lebih ke karena pendekatan film ini tetap realis gitu ya, nuansa yang dibangun. Jadi mungkin hal-hal yang ketangkep sama mata agak pretensius tuh biasanya saya lumayan peka tuh jadinya. Saya ingin menampilkan nuansa yang kalau bisa nggak perlu di-push gimana-gimana, emosinya nggak perlu di-highlight terlalu besar gitu, cukup pada porsi-porsi yang pas aja gitu, itu udah cukup. Karena banyak scene yang nggak ada dialog gitu, jadi rasa menjadi sangat penting, ekspresi menjadi sangat penting. Mungkin menjawab soal kenapa Busan. Sebenarnya kami mendaftarkan ke beberapa festival, tapi Busan adalah festival yang sangat penting, salah satu festival terpenting di Asia. Bobot, skala, dan ruang yang diberikan untuk director-director, first time director. Banyak filmmaker Indonesia yang lahir juga di Busan. Banyak filmmaker yang lahir di Busan. Jadi kayaknya nggak daftar ke Busan tuh nggak mungkin. Apakah tujuannya buat Oscar? Enggak sih, kejauhan kayaknya. Maksudnya saya belum pikir sampai ke sana. Jadi amin ya. Tapi maksudnya untuk bisa bawa sesuatu dari Busan aja kayaknya udah it's quite big. Thank you.